Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang subbab terakhir dari materi eksponen, yaitu tentang pertidaksamaan eksponensial. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini ya. Kalau sudah, yuk kita simak videonya bareng-bareng. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, pertidaksamaan eksponen ini adalah materi terakhir dari bab eksponen. Sebelum kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu tentang logaritma atau kebalikannya dari eksponen. Nah, sekarang kita simak dulu tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen ini, dia sepertinya lebih mudah dari persamaan eksponen. Karena kalau persamaan eksponen, kita mempunyai 6 bentuk. Akan tetapi, di pertidaksamaan eksponen ini, pengerjaannya itu sama, hampir sama dengan persamaan eksponen, tetapi hanya beda di tanda. Kalau persamaan itu tandanya yaitu sama dengan. Kalau pertidaksamaan yaitu ada bermacam-macam, ada 4. Ada lebih dari sama dengan, kurang dari, ataupun kurang dari sama dengan. Baik, yang pertama kita belajar untuk A lebih dari 1. Apa itu A? A adalah basis atau bilangan pokoknya. Artinya apa? Dia tidak berbentuk pecahan. A-nya itu merupakan bilangan bulat, lebih dari 1. Nah, sekarang ada 4 macam bentuk ini. Ketika atau jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka langsung pangkatnya tandanya sama, fx lebih dari gx. Begitu seterusnya sampai A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Baik, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh yang pertama dulu. Ya, kita perhatikan contoh yang pertama. Di sini saya menuliskan ada 8 pangkat 1 min x kurang dari sama dengan 1/4. Nah, kita uraikan lagi. 8 itu adalah berapa pangkat berapa. Kalau menentukan basis adalah kita tentukan basis yang paling rendah dulu. Nah, kalau 8 itu berarti basisnya 2, pangkatnya 3. Nah, dikalikan, jangan lupa 1 dikurangi x kurang dari 1/4 itu berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Sehingga dapat kita tuliskan kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, artinya apa? Artinya pangkatnya dikalikan. Sehingga 3 dikali 1 3, 3 dikalikan min x yaitu min 3x kurang dari. Nah, di sini pangkat di bawah adalah positif 1/2 pangkat 2. Kalau kita putar ke atas atau kita buat ke atas tidak ada sepernya, sehingga pangkatnya dia berubah menjadi negatif, sehingga dituliskan 2 pangkat negatif 2. Nah, selanjutnya karena basisnya sudah sama yaitu 2 dan 2, maka dapat kita langsung tuliskan yaitu pangkatnya saja 3 dikurangi 3x kurang dari sama dengan negatif 2. Sehingga diperoleh 3-nya kita pindah ke ruas kanan, min 3x kurang dari sama dengan min 2 dikurangi 3, sehingga x lebih dari. Kenapa tandanya berubah jadi lebih dari, Bu? Nah, di sini min 2 dikurangi 3 yaitu kan min 5 dibagi dengan min 3. Tanda bisa berubah dari kurang dari menjadi lebih dari ataupun sebaliknya jika dikali atau dibagi dengan negatif. Di dalam kasus ini kita bagi dengan negatif 3, sehingga tandanya itu harus dirubah. Sehingga diperoleh negatif 5 dibagi negatif 3 yaitu 5/3. Jadi diperoleh himpunan penyelesaian yaitu x lebih dari sama dengan 5/3. Baik, selanjutnya untuk contoh yang kedua sedikit lebih rumit lagi, tetapi enaknya apa? Basisnya sudah sama. 3 pangkat x kuadrat min 3x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 3 pangkat
min X min 2. Nah, karena basisnya ini sudah sama, maka kita langsung tuliskan saja pangkatnya. X kuadrat min 3X min 5 kurang dari sama dengan min X min 2. Setelah itu langkahnya bagaimana? Kita buat atau kita alihkan min X min 2 kita bawa ke ruas sebelah kiri. Sehingga X kuadrat min 3X. Nah, di sini kan min X, kalau kita pindah ruas ke sebelah kiri jadinya positif. Plus X min 5 kita pindah lagi jadinya plus 2. Kurang dari sama dengan 0 karena yang sebelah kanan sudah kita pindah semua ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya X kuadrat min 3X ditambah X jadinya min 2X. Min 5 ditambah 2 yaitu min 3 kurang dari sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. X karena kuadrat. Faktornya 3 berapa? 3 dengan 1. Kita lihat tandanya yang tengah negatif, sehingga tanda yang negatif kita berikan kepada angka yang lebih besar. Terus setelah itu, kalau ada kasus pertidaksamaan, maka kita wajib menggunakan garis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaian. Nah, untuk kasus seperti ini, X min 3 kita buat sama dengan 0 sehingga X sama dengan 3, dan X plus 1 sama dengan 0 sehingga X sama dengan negatif 1. Sehingga titiknya yaitu negatif 1 dan 3. Nah, sekarang kita menuju ke bulatannya. Di sini bulatannya penuh. Nah, di sini penuh. Kenapa penuh? Karena tandanya menggunakan sama dengan, kurang dari sama dengan, sehingga bulatannya di sini penuh. Nah, untuk menentukan mana daerah yang akan diarsir, maka kita uji titik dulu. Yang paling mudah kita menggunakan 0 yaitu antara negatif 1 dan 3. Nah, uji titik 0 kita masukkan ke mana? Ke fungsi yang terakhir yaitu X min 3 dikali X plus 1 seperti ini. Kita masukkan 0 dikurangi 3 hasilnya negatif 3. 0 ditambah 1 hasilnya 1, sehingga negatif 3 dikalikan 1 hasilnya yaitu negatif 3, tandanya negatif. Maka kita bubuhkan di sini negatif. Karena di sini bentuknya kuadrat, maka tandanya selang-seling. Yang tengah min berarti yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah plus. Nah, bagaimana cara arsirannya? Kita lihat kembali ke dalam tandanya. Soal tanda ini. Nah, yang saya kotaki ini tandanya yaitu kurang dari sama dengan, kurang dari. Kalau kurang dari, maka yang diarsir adalah yang bertanda negatif. Kalau lebih dari, maka yang diarsir nanti adalah tanda yang bertanda positif seperti ini. Karena soalnya kurang dari, maka yang saya arsir adalah yang negatif. Sehingga untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya, karena ini daerahnya di antara, maka menulisnya adalah negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu untuk basisnya antara 0 sampai 1. Biasanya dia berbentuk pecahan. Nah, bedanya apa? Kalau basisnya dia antara 0 sampai 1, itu tandanya nanti berubah dari yang lebih dari, maka akan berubah menjadi kurang dari, begitu seterusnya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Kita perhatikan contoh yang ketiga. Nah, seperti ini. 1/9 pangkat X kuadrat min 2X min 5 kurang dari sama dengan 1/3 pangkat 2 min 6X. Nah, 1/9 maka basisnya adalah 3 pangkat 2, dan 3 kalau di sini tidak tertulis maka pangkatnya adalah 1. Setelah itu kita ke ataskan atau kita putar ke atas sehingga tandanya atau pangkatnya berubah menjadi negatif. Di sini juga berubah menjadi negatif. Ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Min 2X kuadrat, min 2 kali min 2X berarti plus 4X. Min 2 dikali min 5 berarti plus 10. Begitu juga yang ruas kanan, dikalikan semuanya. Min 2 ditambah 6X.
Karena basisnya dia sudah sama, yaitu 3 dan 3, sehingga dapat kita tuliskan langsung pangkatnya min 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 10 kurang dari sama dengan min 2 plus 6x. Setelah itu min 2 plus 6x kita pindah ke ruas sebelah kiri, diperoleh min 2x kuadrat plus 4x min 6x plus 10 plus 2 kurang dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh min 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini dalam bentuk kuadrat ini semuanya bisa dibagi dengan negatif 2. Kenapa saya bagi dengan negatif 2? Agar mudah dalam memfaktorkan. Kalau faktor depan ini berupa tanda positif, maka nanti akan lebih mudah dalam memfaktorannya. Sehingga semua ini saya bagi dengan negatif 2. Diperoleh x kuadrat, tandanya yang negatif berubah jadi positif. Yang positif ketika dibagi dengan negatif, maka min plus 12 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, ingat tadi, kalau tanda dibagi dengan atau dikali dengan negatif, maka tandanya berubah ya, dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Nah, kita faktorkan saja. X kuadrat plus x min 6. Kita faktorkan x plus 3 dan x min 2. Faktornya 6 berapa? 3 dan 2. Karena tengahnya plus 1, maka yang plus nanti adalah yang angka paling besar. Untuk selanjutnya sama seperti tadi, kita buat garis bilangan. Karena pakai tanda sama dengan lagi, kurang dari sama dengan, maka bulatannya penuh. Kita buat pembuat 0, x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. X min 2 sama dengan 0, maka jadi x sama dengan 2. Setelah itu kita uji titik 0. Uji titik 0 di mana? Yaitu antara min 3 dan 2. Kita masukkan ke fungsi yang paling terakhir. 0 ditambah 3 dikali 0 dikurangi 2 sehingga diperoleh plus 3 dikalikan dengan negatif 2 menghasilkan negatif. Kita tuliskan negatif, berarti selang-seling positif, negatif, positif. Kita perhatikan tandanya lebih dari, maka daerah yang diarsir adalah yang bertanda positif. Nah, di sini. Setelah itu kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Kalau yang paling sebelah kiri jadinya x kurang dari sama dengan negatif 3, atau yang paling sebelah kanan berarti x lebih dari sama dengan 2. Baik, next untuk contoh yang terakhir. Contoh yang permisalan, biasanya ini dikategorikan soal yang sedikit sulit. Nah, contohnya seperti ini. 9 pangkat x dikurangi 10 dikali 3 pangkat x ditambah 9 lebih dari 0. Kita uraikan basisnya yang paling kecil yaitu 3, sehingga yang punya pangkat kita rubah basisnya menjadi 3 pangkat 2 yaitu 9 ya. Dikurangi 10 kali 3 pangkat x ditambah 9 lebih dari 0. Kita kalikan menjadi 3 pangkat 2x dikurangi 10 kali 3 pangkat x ditambah 9 lebih dari 0. Karena bentuknya seperti ini tidak biasa, kita lihat adakah unsur yang sama? Oh, ada, yaitu 3 pangkat x. Ini juga ada 3 pangkat x. Nah, yang 3 pangkat x kita misalkan saja jadi a, gitu ya. Sehingga 3 pangkat 2x kalau kita misalkan jadi a akan ditulis a kuadrat dikurangi 10 dikali 3 pangkat x tadi kan a, berarti ditulis a min 10a ditambah 9 lebih dari 0. Setelah itu kita faktorkan saja. A min 1 dikali a min 9, karena faktor dari 9 itu adalah 1 dan 9. Kok bisa 1 dan 9? Karena kita lihat tengahnya ini adalah min 10 ya. Sehingga a min 1 dikali a min 9. Nah, kita buat pembuat 0 seperti ini. A min 1 sama dengan 0, maka a sama dengan 1. Kita tuliskan a min 9 sama dengan 0, maka a sama dengan 9. Kita tuliskan. Nah, di sini bedanya pada garis bilangan ini adalah bulatannya. Nah, karena tandanya ini hanya lebih dari, tidak memakai sama dengan, maka bulatannya adalah bolong.
tidak penuh seperti contoh sebelumnya. Setelah itu sama, yaitu cara pengerjaannya yaitu uji titik 0 yaitu di sebelah kirinya 1 posisinya, sehingga A-1 0 dikurangi 1 A-9, A nya kita ganti 0 jadi 0 dikurangi 9 sehingga diperoleh min 1 dikali min 9. Min dikali min hasilnya positif ya. Jadi sebelah sini positif, selang-seling lagi negatif, dan di sebelah sini positif. Nah, karena di sini tandanya adalah lebih dari, maka yang kita arsir adalah yang bertanda positif. Tahu kita tuliskan A kurang dari 1 atau A kurang dari 9. Akan tetapi belum selesai sampai sini, karena A tadi adalah permisalan dari 3 pangkat X. Maka kita tuliskan 3 pangkat X kurang dari 1 atau 3 pangkat X lebih dari 9. Nah, 3 pangkat X kurang dari, kalau yang hasilnya 1, ingat kembali pertemuan yang paling awal. Kalau hasilnya 1, yaitu pangkatnya adalah 0. Karena di sini basisnya 3, maka menyesuaikan 3 pangkat 0. Di sebelah sini juga 3 pangkat X karena 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sehingga diperoleh basisnya sama, kita hilangkan jadinya tinggal X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Sehingga kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya X kurang dari 0 atau X lebih dari 9. Nah, demikian video dari pertidaksamaan eksponensial. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Itulah video pembelajaran matematika kali ini ya. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.